Berdasarkan keputusan Majelis GKJ Purwokerto pada tanggal 20 Maret 2020 terkait pandemi virus Corona 19, maka ibadah minggu dilaksanakan sebagai ibadah keluarga. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang akan mendasari kebaktian kita hari ini diambil di dalam Roma pasal 12 ayat 10-11 yang demikian bunyinya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Percaya
Marilah bersama-sama kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami senantiasa Engkau mampukan, Engkau berikan kami daya, kekuatan, serta berkat-Mu untuk kami bisa menjalani kehidupan kami dengan terus berpengharapan dan saling mengasihi. Tetapi kami sadar bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna. Kami penuh dengan kerapuhan, dan di dalam kehidupan bersama ini, terkadang kami masih mementingkan diri kami sendiri. Untuk itu kami memohon ampunan-Mu ya Bapa. Ampunilah kami, tuntunlah kami menuju kehidupan yang baik, dan mampukan kami untuk terus membersihkan diri, untuk terus berkembang, terus saling membantu satu dengan yang lain di dalam ketidaksempurnaan kami ini, untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan terus pelayanan dan menjadi sahabat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Syukur kepada Allah. Sebagaimana Tuhan telah memperdamaikan kita dengan diri-Nya, marilah kita saling berdamai satu dengan yang lain. Jemaat yang terkasih, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, meski di dalam rumah kami masing-masing, tetapi kami bisa menikmati kuasa Roh-Mu dengan ibadah keluarga dan juga melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami terima. Senantiasa Engkau menyertai dan memberkati kami. Dan melalui firman-Mu yang akan kami terima ini ya Bapa,
Kami memohon Engkau selalu menuntun, membimbing kami di dalam kami melewati kehidupan kami, untuk kami bisa menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam dunia dan di dalam relasi bersama sesama kami. Pimpinlah kami ya Bapa dalam terang kuasa-Mu, dan permohonan kami ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini diambil di dalam Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal yang 10 ayat 8 yang demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom, salam sehat untuk kita semuanya. Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, eyang, oma yang semuanya ada di rumah masing-masing. Meskipun ada di rumah tetapi kiranya tidak mengurangi rasa persekutuan kita bersama Tuhan. Dan hari ini kita dengan tema komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah, kita akan bersama-sama mempergumulkan apa kehendak Kristus melalui sabdanya ini. Nah, di dalam tema tadi, komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah, kata melayani Allah lah ini ketika mendengarkan kata ini, melayani Allah, apa yang terbesit di pikiran kita? Pertama, apa kira-kira? Mungkin ada yang berpikir ketika melayani Allah itu kita bayangkan seperti Allah itu duduk di belakang meja, kemudian ada beberapa orang masuk, kamu mengerjakan ini, kamu mengerjakan itu, kamu mengerjakan ini dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Ya, memberi tugas kepada orang-orang supaya mengerjakan perintahnya. Atau melayani Allah itu seperti halnya masyarakat yang hidup dalam sebuah negara yang mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh pemimpin negara tersebut. Kalau tidak menuruti aturannya ya dihukum atau mendapat tindakan tegas untuk melakukan apa yang diperintahkan. Itu dalam kepemimpinan suatu negara.
Apakah seperti itu yang kita sebutkan melayani Allah? Kalau kita renungkan lebih dalam, melayani Allah tidak sebatas seperti itu, atau mungkin itu adalah bayangan kita, mungkin karena kita sering hidup di dalam lingkungan yang berstatus tinggi rendah. Tetapi relasi bersama Allah, ketika kita memaknai melayani Allah dengan sungguh-sungguh, artinya yang sebenarnya dari kata ini sangat dalam. Apa kira-kira melayani Allah? Seperti dalam bacaan Injil hari ini, ketika Tuhan Yesus memanggil ke-12 rasul. Tadi sudah disebutkan nama-namanya, bisa dibaca lagi. Tuhan Yesus mengutus ke-12 rasul ini untuk melayani. Tetapi melayani di sini bukan kemudian Tuhan Yesus mengecul atau membiarkan 12 rasul ini pergi dengan sendirinya, silakan layani orang lain. Tetapi ke-12 rasul ini dibimbing, kemudian diberi bekal. Nah, bekalnya ini bukan seperti bekal sanggup makan, tidak. Tetapi bekal kasih, kuasa, dan juga pendampingan Kristus di dalam kehidupan mereka. Nah, inilah bekalnya. Jadi tidak asal menyuruh atau memerintahkan, tetapi juga mendampingi dan juga memberikan daya bagi para muridnya untuk bisa berkarya. Selain itu, ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk berkarya, apakah kemudian ia hanya menunggu saja? Tidak. Tetapi Tuhan Yesus juga ikut di dalamnya. Kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus telah menyatakan di dalam ayat 8, akan saya bacakan. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Artinya jelas di sini bahwa Kristus telah memberikan semua yang dibutuhkan oleh para muridnya yang sudah lama mereka terima. Dan mereka dikuatkan kembali. Artinya apa? Bahwa melayani Allah adalah bekerja bersama-sama dengan Allah sendiri. Bukan mereka bekerja sendiri-sendiri, tetapi Allah juga turut bekerja. Perintah untuk melayani bukan sekedar perintah seperti yang kita pahami, perintah kita melakukan sesuatu, tetapi yang memerintah kita tidak ikut. Tetapi yang memerintah kita itu juga ikut di dalamnya. Ikut berperan, ikut memberikan bekal, bahkan bagian yang susah pun juga ikut di dalamnya. Pasti berbeda dengan apa yang menjadi bayangan kita tadi, seolah-olah melayani Allah itu Allah seperti bos kita bawahan, tidak. Tetapi Allah dan kita sebagai manusia semuanya bekerja bersama. Saling bekerja, saling berkarya pada porsinya masing-masing. Lalu apa yang menjadi dasar kita bekerja bersama Allah? Yang menjadi dasar adalah rasa belas kasih Allah kepada manusia. Kenapa manusia kok dikasihani Allah? Karena manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Manusia itu rapuh. Manusia itu berbeda-beda pengalaman mereka, berbeda-beda potensinya, berbeda-beda kepribadian. Sehingga ketika dirasa satu jenis itu cukup, itu masih kurang. Sehingga dengan kebersamaan ini kadang kita masih menemukan kelemahan-kelemahan orang lain yang menurut kita itu lemah, padahal diri kita juga mungkin bagi orang lain juga lemah. Oleh karena itu Allah mengasihani kita. Oleh karena belas kasihan itu Allah melibatkan manusia di dalamnya untuk berkarya. Kok tidak Allah langsung yang berkarya dengan kita? Ya itulah cara Allah melibatkan kita dengan kita terjun menyapa sesama, terjun untuk menolong, terjun untuk membantu. Dan belas kasih Allah kepada manusia akan menjadi nyata ketika kita juga terlibat di dalamnya dan merasakan bersama-sama hangatnya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Itulah dasar melayani Allah, yaitu belas kasih kepada sesama karena kerapuhan dan kita semuanya saling membutuhkan. Tadi sudah dijelaskan bahwa melayani Allah adalah kita bekerja bersama Allah, kemudian didasari oleh rasa belas kasih.
Lalu mengapa kita disebut dengan komunitas? Apa itu komunitas? Atau bagaimana komunitas itu bisa muncul? Seperti yang dinyatakan tadi bahwa kita manusia yang tidak sempurna ini membutuhkan orang lain. Sehingga komunitas itu membantu kita untuk membuat wadah kita berkumpul dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita lihat komunitas yang ada di sekitar kita, ada komunitas yang saat ini, komunitas yang saat ini itu yang sedang viral itu adalah komunitas sepeda. Atau kalau di Purwokerto itu namanya Roda Gila. Itu komunitas pecinta sepeda pancal yang kalau setiap Sabtu pagi itu bersepeda keliling kota, bahkan naik ke Baturaden, iya kan, pulang pergi sampai sore, dari pagi, siang, sore. Nah, itu ada komunitasnya. Jadi komunitas itu bisa yang digolongkan menurut yang hobinya sama, atau mungkin ada juga komunitas yang sesama alumni dalam satu sekolah SMP, SMA, alumni angkatan berapa lah, itu membuat komunitas sendiri atau komunitas yang lainnya, sehingga banyak macam komunitas. Tetapi apa yang melatar belakangi tercipta atau terbentuk komunitas itu adalah karena seorang yang sendirian ia tidak mampu hidup. Itulah yang mendorong kita untuk membuat komunitas. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan orang lain untuk melengkapi kita. Komunitas yang membuat kita saling merasakan kehangatan, komunitas yang membuat kita diterima, komunitas yang membuat kita bisa berekspresi, berkreasi dengan apa yang kita rasa, kita punya kemampuan kita. Di dalam komunitas itulah kita bisa menjadi diri kita. Kalau sendirian kan tidak mungkin kita bisa menikmati kehidupan. Pasti kita membutuhkan orang lain. Tidak mungkin hanya 5 orang tidak masalah, tetapi dengan komunitas itu kita bisa jalan. Nah, ada banyak komunitas di sekitar kita, tetapi yang jauh lebih besar, yang bahkan melingkupi seluruh komunitas yang kita kenal itu, kita hidup di dalam satu komunitas besar, yaitu komunitas manusia. Kalau bicara dengan komunitas manusia ini berarti lintas komunitas, lintas suku, lintas negara, dan apa yang sama dengan kita atau yang sama manusia, yaitulah komunitas manusia. Nah, di dalam itulah bagaimana kita menjalani kehidupan, apa yang harus kita lakukan di dalam kebersamaan itu. Kalau mengacu dengan firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan Yesus dengan tegas, ia menyatakan bahwa ia membutuhkan bantuan manusia. Dan melalui ke-12 muridnya itu, ia melakukan pelayanan dan memberitakan kerajaan surga kepada orang banyak. Bukan menunjukkan karena Tuhan itu lemah atau apa, tidak. Tetapi itu yang disebut dengan melayani Allah. Bekerja bersama dengan Allah. Saling bekerja, saling berkarya, baik Allah dan manusia. Keduanya saling bekerja, tidak sendiri-sendiri. Bahkan ketika kita ada di rumah pun, yang katanya sekarang work from home, itu juga Allah turut bekerja. Bagaimana mungkin kita bisa survive melewati masa pandemi sampai dengan titik ini kalau Allah tidak bekerja bersama dengan kita? Apalagi yang saat ini kita sedang siapkan untuk kita hadapi adalah, pasti semuanya sudah mendengar, yaitu new normal. Wah, siapkah kita menghadapinya? Lah, ini kalau kita hadapi dengan sendiri-sendiri, bukan hanya mementingkan komunitasnya sendiri, tanpa memperhatikan sebuah komunitas yang lebih besar, yaitu komunitas manusia yang bersama-sama kita hidup, maka kita akan berpisah satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, kesiapan, kesadaran akan relasi bersama di dalam kehidupan, bahwa kita semua adalah ciptaan Allah yang dikasihinya. Hendaklah kita juga merangkul sesama kita, kita memperhatikan mereka, kebutuhannya, dan juga apakah kita benar-benar siap menghadapi ini semuanya. Untuk itulah kita membutuhkan bantuan semuanya, semua sisi, semua komunitas yang ada, kita harus merangkulnya, saling menguatkan dan saling bertukar pikiran, saling mempersiapkan diri apa yang terbaik untuk kita siapkan di dalam menghadapi new normal ini.
Karena Tuhan pun sejak dulu sudah bersama-sama dengan kita untuk menyiapkan kita melewati setiap kehidupan, setiap masa, setiap pergantian tatanan kehidupan. Allah terus berkarya dan ini merupakan cara Allah untuk kita terus mengembangkan ide kreativitas kita di dalam menghadapi tatanan yang baru. Nah, kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri tanpa orang lain yang ada di sekitar kita, tentu saja kita akan melakukan sesuatu yang mungkin bagi orang lain tidak akan pas. Karena kita menyenangkan diri sendiri. Tetapi kalau kita melibatkan semuanya di dalam itu, dan juga melibatkan Allah, melalui doa kita kepadanya dan doa untuk memohon pertolongan dan bimbingannya, maka kita saling bersinergi, kita satu hati, kita satu semangat untuk menyambut yang namanya new normal itu tadi. Marilah kita sebagai komunitas manusia, kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kita hadapi bersama, kita saling berkarya, kita saling menyiapkan, dan apa yang terbaik untuk kita semuanya, mari kita siapkan itu. Dan terus berpengharapan pada Allah, Sang memberi kekuatan, dan yang terus mengasihi kita sampai selama-lamanya, kita pasti mampu melewatinya. Mari kita bersama-sama menghayati firman Tuhan ini, dan marilah kita menjadi sahabat bagi sesama kita, karena Allah sudah menjadi sahabat kita, menjadi penolong kita yang pertama. Hendaknya kita juga menolong satu dengan yang lainnya, di dalam kita melayani Allah, dan di dalam kita bekerja bersama dengan Allah sebagai komunitas manusia. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi kekuatan dan juga pertolongannya kepada kita untuk selama-lamanya. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur pada hari ini di rumah kami masing-masing, di dalam ibadah keluarga hari ini. Kami Kau beri kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan sapaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami memohon melalui firman-Mu ini, kami Engkau sertai dan Engkau tuntun untuk bisa kami nyatakan setiap firman-Mu dan melalui setiap komunitas dan keberadaan kami sebagai sesama manusia. Kiranya Engkau juga memberikan kami kekuatan untuk terus membantu satu dengan yang lainnya, menguatkan yang lemah, dan juga merangkul di tengah keberbedaan kami. Tetapi kami percaya Bapa, di tengah keberbedaan kami ini, Engkau terus berkarya bersama-sama dengan kami. Engkau tidak meninggalkan dan terus mendampingi kami sebagai domba-domba-Mu, dan juga Engkau sebagai gembala kami yang hidup, terus menyertai dan juga apa yang terbaik bagi kami pasti terjadi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga pada hari ini ya Bapa, meski di tengah pandemi yang masih berlangsung, kami GKJ Purwokerto terus berpengharapan
terus mengucap syukur di dalam keterbatasan kami dan di dalam kelemahan kami ini. Meski sekarang jarak masih terasa, meski kami tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain seperti dulu, tetapi ini akan terus menguatkan kami, tidak memudarkan semangat kami. Dan Engkau melalui gereja, melalui kami semua di tempat ini ya Bapa, Engkau terus berkarya, Engkau terus membantu kami di dalam kami berkreasi, di dalam kami membuat alternatif bagaimana menghidupi dan di dalam mempersiapkan tatanan baru yang akan kami hadapi. Memang rasanya berat ya Bapa, tetapi di dalam karya-Mu dan karya kami bersama, inilah yang terbaik yang harus kami jalani. Dan Engkau terus menguatkan dan mendampingi kami dan menuntun kami kepada aliran sungai kasih-Mu. Begitu pula negara kami yang juga terus berjuang di dalam mengatasi pandemi yang masih berlangsung. Para tenaga medis yang juga masih berjuang di dalam menghadapi pandemi ini yang menjadi garda depan, juga Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati, Tuhan jaga baik keluarganya masing-masing, agar di dalam menghadapi ini bisa terus dengan semangat yang tinggi dan juga dengan saling bersama ini, masa-masa sulit bisa dilewati dengan penuh ucap syukur. Dan juga di dalam negara kami ini meskipun banyak sekali keterbatasan, tetapi kami percaya melalui pemerintahan yang terus memutar otak bagaimana menyelesaikan masalah ini, Engkau terus menyertai. Ya Bapa, juga di dalam keluarga kami masing-masing, baik yang sedang bekerja di rumah, anak-anak yang sedang menyelesaikan proses pendidikannya, juga warga yang saat ini sedang berjuang di dalam usahanya masing-masing, kiranya juga Tuhan tolong, Tuhan lancarkan, Tuhan berikan kekuatan, dan di dalam setiap hal yang dilewati, baik di dalam karya dan aktivitasnya, Tuhan jauhkan dari mara bahaya, tetapi melalui karya-Mu saja kami boleh menikmati setiap usaha kami boleh menikmati setiap karya-Mu dengan penuh ucap syukur, dan terus di dalam setiap komunitas kami berkarya dan saling membantu satu dengan yang lainnya, saling memberi semangat untuk kami terus berpengharapan, karena Engkaulah sumber kehidupan kami, yang memberikan kami berkat dan kekuatan untuk kami bisa menikmati kehidupan kami sehari-hari. Dan juga setiap dosa dan kelemahan kami ya Bapa, kami hanya memohonkan ampunan-Mu saja, dan juga di dalam usaha kami untuk memperbarui diri dan mengembangkan menjadi pribadi yang lebih baik, Engkau juga membantu kami. Inilah seruan doa-doa kami ya Bapa. Setiap permohonan kami hanya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, oleh karena kuasa-Mu lah yang terus menyegarkan kehidupan kami dan tidak terputus, tetapi melalui kekuatan-Mu juga kami percaya akan kehidupan yang lebih cerah, kehidupan yang lebih baik, dan di dalam nama-Mu lah kami serahkan semua permohonan kami ini. Haleluya. Amin. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang penuh kasih, marilah memberikan persembahan. Nats Alkitab membimbing untuk memberi persembahan syukur pada Tuhan diambilkan dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazar-Mu kepada Yang Maha Tinggi. Persembahan dilakukan dengan cara mengumpulkan di amplop yang diserahkan dalam ibadah selanjutnya di gereja atau ditransfer melalui rekening yang tertera berikut ini.
mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur atas setiap penyertaan dan berkat-Mu yang tak henti-hentinya Tuhan curahkan kepada kami. Bahkan kami juga bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mengaturkan persembahan dari sebagian berkat yang telah Tuhan berikan pada kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, beri hikmat dan kebijaksanaan agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami di dalam kami mengaturkan persembahan ini. Doa dan permohonan kami ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamat. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Amin. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Tinggallah bersama
bersama